Dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selamat malam kabar para Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Damai sejahtera dari kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, kita minta pimpinan Tuhan, karena Mas Sabtu malam ini adalah malam yang terakhir, 30 September 2023. Saya berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, dan kita sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri tanggal 30 September 2023 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadikan Tuhan sebagai akhir dan awal dalam kehidupan kita. Akhir karena Tuhan sudah campur tangan. Saya teringat pada waktu kita memasuki tanggal 1 September 2023. Sama-sama kita berdoa memasuki bulan September dari tanggal 1, Yesus sebagai awal dalam kehidupan kita. Dan malam ini Yesus sebagai akhir akan mengakhiri kehidupan kita pada tanggal 30 September. Dan bertepatan pula kita akan berbaring tidur. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Dan katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekangan, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku, supaya hari demi hari kita melangkah di jalannya Tuhan. Sebab tema firman Tuhan pada malam hari ini, Hosea pasal yang terakhir, pasal 14 ayat 1-10. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Kita terima kasih kepada Tuhan. Bertepatan pula tanggal 30 September hari ini, kita akan akhiri Hosea pasal 14. Bukan secara kebetulan. Ada maksud Tuhan supaya kita melangkah di jalannya Tuhan yang lurus, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan sama-sama menyanyikan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Dan besok kita memasuki 1 Oktober, hari Minggu pagi, tepat 1 Oktober. Kita akan memasuki sebagai awal di bulan Oktober dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia setiap hari, setiap langkah, kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri,
takhtamu. Itulah doaku, amin, haleluya. Agar ku berjalan menurut firman-Mu, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita, oh, di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, haleluya. Pimpinlah ku Bapa di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, amin, haleluya. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Aku berjalan dalam firman-Mu. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Mulutku, sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam langkahku, ya Yesus. Makanlah hidupku ya Tuhan, mencari domba yang sesat, supaya mereka juga diselamatkan Bapa. Hidup bertobat dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus, Kami tuntun hidup kami, supaya kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 23 yang ke-6 jadi kerinduan kita bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari mencari Tuhan. Kita mau lapar hauskan firman Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan sesuai dengan kerinduan kita bersama, dalam Mazmur 25 yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Biar kita selalu lapar untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu haus seperti seekor rusa, rindu hauskan air. Demikian jiwaku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita akan akhiri pembacaan kitab Hosea pasal 14 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena hari adalah hari yang terakhir di bulan September, malam yang terakhir 30 September 2023. Karena besok hari Minggu memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober tanggal 1. Merupakan minggu pertama, hari yang pertama. Jadi tepat saudara, seperti Alkitab. Minggu dalam Matius pasal 28. Hari Minggu yang pertama itu Yesus bangkit. Atas dasar itulah saudara ya, kita orang sebagai anak-anak Tuhan,
mempercayai kepada Tuhan Yesus, orang Kristen, follow the Christ, ya, kita ibadah hari Minggu karena Minggu itu hari pertama. Jadi besok bukan secara kebetulan. Minggu yang pertama tanggal 1 Oktober. Saya mau baca Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, ya, hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Ya, jadi ini sebagai dasar kita sebagai Tuhan hari Minggu, harinya Tuhan, bukan secara kebetulan. Matius 28 ayat 1 dan besok hari Minggu, harinya Tuhan, tanggal 1 Oktober. Kita mencari Tuhan, kita bangkit, Yesus bangkit. Kita harus bangkit, saudara. Jangan loyo, saudara, ya. Jangan tinggal di dalam kelemahan dosa. Jangan tinggal di dalam kelemahan dagingmu. Tapi kita hidup di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Hosea pasal 14. Sama-sama kita akhiri dari ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Yang seperti saya pernah bacakan, saudara, bahwa Raja Omri itu ya mendirikan ibu kota di Samaria, di atas gunung ini, saudara, ya. Tapi justru berdosa kepada Tuhan, ya. Karena Raja Omri tidak takut akan Tuhan, justru kesempatan buat mereka disalahgunakan. Kasih karunia Tuhan, kasih kebaikan Tuhan disalahgunakan oleh bangsa Israel. Ya, mereka maunya minta kasih setia Tuhan, tapi mereka tidak setia sama Tuhan. Tapi bagi kita, ayo ayat yang kedua, bertobatlah Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Amin. Bertobat setiap kita sama, karena setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Bertobat datang kepada Yesus, ya. Minta ampun kepada Tuhan segala dosa, segala kesalahan kita akui, bukti bahwa kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan. Saya setiap hari, tiap saat berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ya, seperti doa Bapa kami, Tuhan ampuni kesalahan kami seperti kita juga mengampuni orang bersalah kepada kita, ya. Supaya kita bertobat selalu diperbarui. Ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampuni segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Kita bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni segala kesalahanku. Seperti doa saya selalu minta ampun sama Tuhan. Jangan sombong, jangan kita merasa tidak berdosa. Lebih bagus kita ngaku berdosa karena kita adalah orang berdosa. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, ya, maha sempurna, maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Ayat keempat, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendari kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Amin. Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 18, ya, bicara yatim piatu sudah tertulis. Dalam Yohanes 14 pasal 14 ayat 18, demikian firman Tuhan saya membaca. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Luar biasa. Bangga kita punya Yesus. Karena dia, Yesus, tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak pernah tinggalkan yatim piatu. Tapi Tuhan senantiasa bersama kita. Asal kita juga sama mau berada di jalannya Tuhan. Jangan jalan yang bengkok, tapi jalan-jalan lurus. Karena firman Tuhan katakan, sebab jalan-jalan Tuhan ada lurus. Mari kita baca berikutnya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Oh, luar biasa Yesus. Tuhan bisa marah, bisa murka. Tapi Tuhan juga sangat punya cinta rasa sayang. Asal kita mau kembali sama Tuhan, ya. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menyulurkan akarnya seperti pohon bawar. Oh, luar biasa kasihnya Tuhan. Selalu tidak ingat kesalahan kita. Dia selalu ampuni segala dosa kita. Ayat ke-7, ranting-rantingnya akan merambak, semaranya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Lebanon itu artinya putih, saudara, ya. Lebanon itu artinya, ya. Jadi artinya putih, dosa kita putih seperti salju, ya, berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Lebanon, ya. Di Lebanon ada pohon anggur, kebun anggur,
Ya, subur diberkati Tuhan. Asal kita mau cinta Tuhan, hidup benar, jangan sampai mengkhianati Tuhan, jangan seperti Efraim. Efraim yang ke-9, Efraim apakah lagi sangkut pautku dengan berhala ini? Efraim, bangsa Israel tuh, suku Efraim banyak itu berdosa kepada Tuhan, nyakiti hati Tuhan, bikin patung-patung berhala, ya tidak menyembah Tuhan, padahal Tuhan banyak tolong, Tuhan banyak mengasihi mereka, tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mau cinta Tuhan, jauhkan dari patung berhala. Itu nggak benar, saudara. Termasuk saudara, kalau ada sesuatu patung berhala itu, apabila sesuatu yang menempatkan di atas Tuhan, itu ingat saudara. Waktunya saudara baca Alkitab, waduh saya tidak mau baca Alkitab lah, lebih bagus baca WhatsApp misalnya, lebih bagus buat duit, itu salah. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Saya saja, ya, sebelum nonton TV apapun juga, saya berdoa dulu. Tempatkan Tuhan di atas segala, minta izin Tuhan. Nonton TV, baca apapun, doa dulu. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Pokoknya Yesus prioritaskan. Minta izin dulu sama Tuhan. Jangan salah, ya. Jangan sampai salah saudara, baca dulu yang lain-lain, tidak ada doa, tidak ada Tuhan, salah. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Efraim apalagi sanggup pautku dengan berhala-berhala. Aku yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripada engkau mendapat buah. Jadi daripada Tuhan kita mendapat buah, mendapat berkat. Ayat 10 yang terakhir. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya itu. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir di sana. Orang fasik, pemberontak tidak berjalan jalan Tuhan, akan tergelincir. Tapi bagi kita, anak yang dicinta Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, yang mengutamakan Tuhan. Ya, orang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Andalkan Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah yang mengetahuinya. Sebab jalan Tuhan adalah lurus. Mari kita menjadi orang bijaksana, orang yang berpengertian, melangkah di jalan Tuhan yang lurus. Sebab jalan Tuhan sempurna. Saya pernah bacakan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Jalan Tuhan sempurna. Oleh karena itu, mari kita senantiasa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpin langkah hidupku. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa, besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita datang kepada Yesus. Dan kita menyembah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Utarani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ku datang menyerah, berserahnya kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Menurut firman-Mu tiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan kita melangkah di jalan yang lurus. Jalannya Tuhan sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.